Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Ega Karnasari dengan NIM 2018 310004. Ada Erina Ramadea Siswandani dengan NIM 2018 310009 dan Bella Karisma dengan NIM 2018 310014. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis fundamental dari PT Astra International. Nah, sebelumnya, apa sih analisis fundamental itu? Analisis fundamental merupakan teknik analisis saham yang fokus pada beberapa faktor seperti kinerja perusahaan yang bersangkutan, persaingan usaha, industri, hingga kondisi ekonomi, baik ekonomi makro maupun mikro. Nah, dari analisis ini kita akan dapat melihat dengan jelas apakah saham dari sebuah perusahaan itu sehat atau tidak. Nah, di sini kenapa kelompok kami memilih menganalisis PT Astra International Tbk tahun 2019. PT ini dapat mempertahankan pasar sahamnya dan juga laba bersih PT Astra International ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Secara tahunan, pertumbuhan segmen otomotif juga relatif tinggi. Nah, maka dari itu, kelompok kami memilih Astra International ini. Next. Nah, di sini ada earning per share atau EPS. Nah, EPS ini didapat dari OPAT dibagi dengan rata-rata jumlah saham. Nah, di tahun 2018 diketahui EPS-nya sebesar 0,67 rupiah, lalu untuk 2019 diketahui EPS-nya 0,65 rupiah. Nah, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki EPS yang sama, baik tahun 2019 maupun tahun 2018. Sehingga perusahaan tidak memiliki kelebihan uang di tahun yang baru. Dalam arti untuk diinvestasikan ada keuntungan dan kerugian dinilai yang kecil karena saham labanya hanya 0,34 dan perolehan dividen tidak terlalu melonjak. Next. Nah, di sini ada price to earning ratio atau PER. Nah, PER ini didapat dari harga pasar saham sekarang dibagi dengan laba per lembar saham. Nah, di tahun 2018 diketahui pernya sebesar 12 kali, lalu di tahun 2019 pernya diketahui 10 kali. Nah, jika dilihat dari hasil pernya itu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 perusahaan memiliki per yang lebih tinggi daripada tahun 2019. Artinya pada tahun 2018 harga saham semakin mahal karena diperlukan waktu yang lebih panjang bagi investor untuk balik modal. Next. Lalu di sini ada earning per share growth atau EPS-GR. Nah, EPS-GR ini didapat dari EPS sekarang dibagi EPS sebelumnya dikali 100%, lalu hasilnya dikurangi 100. Nah, pada tahun 2018, EPS-GR-nya diketahui min 99,99%, lalu 2019 diketahui EPS-GR min 99,02%. Nah, dari hasil itu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 perusahaan memiliki EPS growth yang stabil dan yang artinya adalah EPS growth tidak mengalami pertumbuhan yang seharusnya menyebabkan kenaikan harga saham selama tahun 2018 sampai 2019. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang price to earning ratio growth. Di sini rumusnya yaitu per GR sama dengan PER dibagi EPS GR. PER pada tahun 2018 sebesar 12, sedangkan di tahun 2019 sebesar 10, sedangkan EPS GR-nya di tahun 2018 sebesar minus 99,99%, di tahun 2019 sebesar minus 99,02%. Di sini per GR-nya di tahun 2018 diperoleh hasil minus 7% dan di tahun 2019 diperoleh hasil minus 0,1%. Jadi jika kita melihat dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa growth stock dengan P per E rendah yaitu karena lebih kecil dari 25 yang mengindikasikan tidak adanya potensi harga untuk naik. Selanjutnya, dividen per share atau DPS. Di sini dividen tunai tahunannya di tahun 2018 sebesar 13.546.411 rupiah. Di tahun 2019 sebesar 16.608.751 rupiah. Sedangkan rata-rata jumlah lembar sahamnya diperoleh 21, 225, 443, 500. Di tahun 2019 diperoleh sebesar 24, 436, 003, 500. Untuk mencari DPS-nya sendiri yaitu rumusnya dividen tunai yang dibayarkan dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham beredar. Di tahun 2018 DPS-nya diperoleh sebesar 638.215, sedangkan di tahun 2019 diperoleh 679.683. Hasil dari DPS tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa terdapat peningkatan setiap lembar saham yang akan diterima oleh investor ke depannya. Selanjutnya yaitu dividend cover. Rumusnya yaitu laba per saham dibagi dengan dividen per saham. Di sini EPS-nya di tahun 2018 diperoleh sebesar 0,67, sedangkan di tahun 2019 diperoleh sebesar 0,65, sedangkan DPS-nya diperoleh sebesar 638.215 di tahun 2018, sedangkan di tahun 2019 diperoleh sebesar 679.683. Dengan hasil dividen cover di tahun 2018-nya sebesar 1.991 kali dan di tahun 2019 sebesar 1.968 kali. Jadi jika melihat hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 DPS-nya melebihi EPS, di mana DPS pada masa yang akan datang akan mengalami penurunan kecuali perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya yaitu dividend yield. Di sini rumusnya yaitu dividen per saham tahunan dibagi dengan harga pasar saham sekarang. Jadi di tahun 2018 dividen per sahamnya sebesar 638.215, sedangkan di tahun 2019 sebesar 679.683 dan harga pasar saham di tahun 2018 sebesar 4.440 dan di tahun 2019 sebesar 3.750. Dengan hasil dividen yield-nya yaitu di tahun 2018 sebesar 1,4%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 1,8%. Jadi dari hasil analisis ini maka dapat disimpulkan bahwa dividen yield mengalami peningkatan di tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,4%. Jadi hal ini itu memiliki arti bahwa harga saham perusahaan akan mengalami peningkatan pada saat dividen akan diumumkan kepada investor. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi kesimpulan PT Astra International Tbk seperti yang dilihat pada slide, untuk EPS, EPSGR, PERGR, serta dividend yield cover-nya berwarna hijau, checklist kekuatannya. Lalu untuk PER-nya berwarna merah.
dan dapat disimpulkan bahwa PT Astra International Tbk pada periode 2018 sampai 2019 mengalami perbaikan prospek dan mengakibatkan harga pasar naik. Dengan demikian, maka saham PT Astra International Tbk layak untuk dimasukkan ke dalam daftar beli. Next. Analisis teknikal sebelumnya, apa sih analisis teknikal itu? Analisis teknikal sendiri atau lebih dikenal dengan analisis teknikal adalah suatu teknis analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Lalu, untuk analisis teknikal sendiri itu ada 4 indikator. Yang pertama, moving average. Yang kedua, RSI atau Relative Strength Index, yang ketiga stochastic, yang keempat MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Lalu di sini kelompok kami itu memilih Bank Mandiri Persero Tbk untuk dianalisis. Mengapa demikian? Karena Bank Mandiri merupakan salah satu bank plat merah dengan aset terbesar. Bagi yang sudah lama berkecimpung di dunia saham, Bank Mandiri sudah tidak asing lagi. Apalagi sahamnya termasuk salah satu yang liquid transaksi di Bursa Efek Indonesia. Maka tidak heran lagi jika saham Mandiri itu diprediksi akan semakin meningkat. Next. Jadi di sini itu kita menganalisis teknikal dengan 2 indikator, memakai 2 indikator yakni indikator RSI dan Bollinger Band. Untuk kesimpulan dari Bollinger Band sendiri, pada tanggal 12 Maret 2021 menunjukkan sinyal jual karena harga memotong ke bawah batas bawah sebesar 6.725. Sedangkan pada tanggal 26 Februari 2001 menunjukkan sinyal beli. Karena dalam grafik tersebut harga memotong ke atas batas bawah sebesar 6.141. Lalu untuk indikator yang RSI, pada tanggal 19 Maret 2021 menunjukkan sinyal jual, sebab garis RSI memotong ke bawah batas atas sebesar 71,7%. Sedangkan pada tanggal 8 April 2021 menunjukkan sinyal beli, sebab garis RSI memotong ke atas garis batas bawah sebesar 24,8%. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.